Halo semua, selamat datang di alur cerita film Daus Galeri. Di mana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mamen mau ngebahas alur cerita film yang berjudul Sahab Shooter yang dirilis pada tahun 2007. Jangan ngebacot berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya semonggo. Film dibuka dengan memperlihatkan dua mobil kelompok teroris yang sedang membawa seorang tawanan. Dari kejauhan seorang sniper bernama James rupanya telah menunggu kedatangan mereka. James adalah seorang sniper dari pasukan khusus Amerika yang ditugaskan untuk menyelamatkan sandera. Dalam aksinya tersebut James telah memasang sebuah ranjau di jalan yang akan dilewati oleh para teroris tersebut, sehingga saat mobil tersebut meledak James pun melanjutkan dengan menghabisi mereka satu persatu. Dengan sangat mudah James berhasil menuntaskan misi ini, yang dimana ternyata James memutuskan untuk pensiun dan ingin menikmati masa tuanya. Ia pun kemudian memberikan titik koordinat kepada pasukan penjemput dan tak lama kemudian ia pun pergi. Scene selanjutnya menunjukkan kota Los Angeles, Amerika Serikat, di mana saat itu James hendak pulang ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan sekelompok penjahat tengah berusaha untuk membunuhnya. James yang berada di dalam taksi telah menyadari jika dirinya dibuntuti. Ia sadar selama dirinya menjalani misi sudah tentu akan banyak memiliki musuh setelah pensiun. Namun pada kenyataannya pria tua ini masih jauh lebih beringas dibanding dengan orang-orang yang mengincarnya. Tak berselang lama kemudian James pun sampai di apartemennya, di mana ia masuk dengan cara mengendap-endap agar tidak ada satupun orang yang mengetahuinya. Hal itu dikarenakan James adalah seorang agen khusus yang mana identitas dan aktivitasnya sangat dirahasiakan. Oleh sebab itu James sudah lelah menjadi seorang pasukan khusus dan ia berniat pensiun untuk menjalani masa tua seperti layaknya orang normal. Belum juga sehari penuh ia pensiun, James tiba-tiba didatangi oleh John, teman lamanya, untuk memberikan sebuah misi. James ditugaskan untuk menghabisi seorang bos mafia penyelundup senjata ilegal yang bernama Philip. Pada mulanya James mengatakan jika dirinya sudah lelah dan ingin pensiun, namun John terus memohon karena mereka belum menemukan seorang agen yang lebih hebat dari James. Mendengar hal itu James pun kembali luluh dan ia pun menerima misi tersebut. Berbekal video dari Scott yang diberikan oleh John, James pun dengan seksama memperhatikan wajah Phillips, di mana dia adalah bos mafia yang bekerja sama dengan para teroris dan menjual senjata secara bebas kepada mereka. Setelah diberikan pesan dan tempat lokasi target berada, James pun segera ke sana untuk survei eksekusi. Julian, a nice quiet little... Di sana kita bisa melihat jika tempat kediaman Philip dijaga oleh para anak buahnya dengan sangat ketat. Diam-diam James telah sampai di sebuah kota di mana Billy tinggal. Ia pun mampir di sebuah warung kopi untuk membangun komunikasi dengan warga setempat. Seorang serif yang melihat jika James adalah orang baru lalu mempertanyakan maksud dan tujuannya datang ke kota ini. James dengan santai mengatakan jika dirinya sedang berlibur dan berniat untuk memancing di sebuah danau tak jauh dari tempat tersebut. Di tempat itu juga terlihat seorang wanita cantik bernama Catherine. Sejak kedatangan James terlihat Catherine sudah terlihat salting dan sepertinya James telah menarik perhatiannya. Setelah perbincangan ringan itu selesai, James pun berpamitan dan menuju ke sebuah danau untuk memancing. Usut apa yang dilakukan James ini hanyalah untuk mengibuli semata. Karena faktanya ia tidak benar-benar memancing melainkan hanya mengintai kediaman Philip. Phillips yang saat itu tengah didatangi oleh teman bisnisnya, namun karena merasa dirugikan Phillips pun tidak segan-segan menghajar temannya sendiri. Rasa pengintaiannya hari ini telah cukup. James pun kembali bergegas pulang menuju ke hotelnya. Di saat menuju ke hotel tanpa sepengetahuannya rupanya Pak Syarif yang kemarin menyapanya terlihat telah membututinya. Pak Syarif menaruh curiga dan di sana Pak Syarif mencatat nomor plat kendaraan James yang terparkir di depan hotel. Di hari yang sama terlihat John dan rekan-rekannya telah mempersiapkan sebuah rencana.
di mana mereka akan berpura-pura menjual senjata kepada Philip yang padahal mereka datang hanya untuk menangkapnya saja. Scene kemudian berpindah di malam harinya di mana terlihat James kembali mendatangi kediaman Philip berbekal senjata sniper. Ia mampu mengetahui apa saja keamanan yang terpasang di area tersebut. Ia pun menguji salah satu jebakan berupa jaring jebakan kelinci, namun setelah ia tembak ternyata jaring-jaring tersebut dapat membunyikan sebuah alarm darurat. Scene kemudian menunjukkan saat James kembali ke hotel di mana tanpa sengaja ia bertemu dengan Catherine yang rupanya menginap di hotel yang sama. Kembalinya di kamar, James kemudian merencanakan skema penyerangan dan melatih skill menembak pada keesokan harinya. Less than a minute would take precision and practice. Di siang hari setelah selesai latihan terlihat Catherine mendatanginya. Di sana Catherine mengajak James untuk makan malam bersamanya. Di sana jelas saja James yang lama jomblo yang kesepian menerima tawaran tersebut dengan senang hati meladeninya. Di sana Catherine mengatakan jika dirinya adalah janda yang sudah lama kesepian. Mendengar hal itu suasana pun semakin memanas dan mereka pun memutuskan untuk saling memuncratkan lahar panas. Di malam harinya saja mesti kejutkan dengan telepon dari John diserang. James kembali diingatkan jika dirinya harus segera menghabisi Philip. Detik itu juga dan tanpa berlama-lama James pun segera melaksanakan misi tersebut. Secara mengejutkan setelah kepergian James rupanya si jahat tadi adalah orang yang jahat. Ia menelpon seseorang dan mengatakan jika James sudah pergi. Ia juga terlihat mengotak-atik mobil James agar mobil tersebut macet. Di sini si John dan anak buahnya telah sampai di rumah Philip dan menunjukkan senjata yang sudah ia janjikan, dan secara bersamaan James yang sudah bersembunyi dari tadi langsung bergerak melumpuhkan satu persatu anak buah Philip dari balik kegelapan. Namun rupanya semua analisis dan taktik yang sudah ia persiapkan telah bocor. Ia berhasil dicinduk oleh tentara musuh dan dibawa ke hadapan Phillips. Di sana Phillips yang mendengar jika ada penyusup mulai curiga dengan John dan anak buahnya, namun ia menghiraukan hal itu dan menghajar James di depan John dan anak buahnya sendiri. Di lain sisi James harus menahan sakit dan menutup mulut rapat-rapat agar John dan rekan-rekannya tidak menjadi korban dari kemarahan Philip. Keesokan paginya terlihat James dibawa ke sebuah tempat untuk dieksekusi. Namun sebelum itu terjadi James dapat menghabisi anak buah Philip berkat kecerdikan yang ia miliki. Setelah berhasil lolos dari modar, James pun berusaha mencari jalan keluar dari pulau ini. Terlihat dari kejauhan ternyata Catherine terus mengawasi James kemanapun ia pergi, dan sekali lagi James yang terluka harus melawan anak buah Philip yang berjaga di sudut pulau. Di lain sisi kedua dari John dan anak buahnya sudah diendus oleh Phillips sehingga setelah senjata tersebut selesai dirakit Phillips menyuruh anak buahnya untuk menangkap John dan menghabisi anak buahnya. Sebelum John dihabisi, James yang berjuang sendirian berhasil menerobos pengawalan musuh dan menghabisi beberapa anak bawangnya si Phillips. Dari kejadian tersebut sayangnya Philip masih selamat. Ia bersama satu orang anak buahnya berhasil membawa John kabur dari tempat tersebut. Namun bukannya menyerah, James terus mengejar mobil tersebut sehingga pertarungan kontak senjata pun terjadi. Setelah mobil tersebut meledak, Philip pun akhirnya menyerah dan di sana James dapat dengan mudah menghabisinya. Setelah misinya selesai, John kemudian memberikan segepok uang kepada James. Usul punya usul, John telah berbohong kepada James. Misi ini rupanya bukanlah misi negara melainkan bisnis yang sedang dijalani oleh John, di mana kematian Philip akan memberikan selisih uang dari hasil penjualan senjata.
Mendengar hal itu James pun sangat kecewa dengan kebohongan yang dilakukan oleh temannya. Ia pun sangat kesal dan akan membocorkan masalah ini kepada atasan mereka. Mendengar hal itu John pun nampak geram, ia pun hendak membunuh James jika saja ledakan tidak terjadi. With me. Mendapatkan kesempatan untuk kabur, James segera berlari mencari jalan keluar dari pulau ini. Namun John yang sangat licik mengatakan kepada sheriff jika James adalah pembunuh berdarah dingin, dan atas informasi tersebutlah James pun resmi menjadi seorang buronan. Setelahnya John pergi menemui Catherine di suatu tempat. Terjadi perbincangan yang pada intinya Catherine ini adalah anak buah John yang ditugaskan untuk mendekati James dan membuat identitas palsu untuknya. Catherine yang mulai menyukai James mengingatkan kepada bosnya jika ini sedikit berlebihan dan ini tidak sesuai dengan apa yang mereka rencanakan sebelumnya. Mendengar hal itu John pun bersikap acuh dan memaksa Catherine untuk diam dan ikuti saja perintahnya. Di sini kembali menunjukkan James yang sudah berada di dekat hotelnya, dan ketika hendak kabur menggunakan mobil ternyata mobil tersebut telah macet, di mana hal itu adalah perbuatan Catherine. Secara bersamaan John dan anak buahnya juga telah berada di sana sehingga baku tembak pun kembali terjadi. Meskipun pada awalnya anak buah John berhasil melukai kaki James di sana, dengan kecerdikan yang ia miliki James berhasil membalikkan keadaan dengan membokongi dari belakang. Karena kewalahan untuk menangkap James, John pun segera menemui sheriff dan meminta para polisi untuk membantunya. Dengan identitas palsu FBI, jelas saja para polisi ini percaya sehingga mereka pun segera mempersiapkan pasukan dan taktik untuk menangkap James. Pasukan ini juga dibantu dengan anjing pelacak dan mulai mencari jejak James di hutan. Menyadari jika dirinya dikejar oleh para polisi, James ini merasa jika dirinya tidak akan mungkin melawan mereka menggunakan amunisi yang sudah hampir habis. Ia pun memanfaatkan sebuah ranting kayu yang lentur untuk menjebak mereka. Ia juga menyemprotkan parfum ke kaos kakinya agar anjing-anjing tersebut membawa para polisi masuk ke dalam jebakannya. Dan setelah kedua polisi tersebut masuk ke dalam perangkap, James segera menembak tali tersebut dan melontarkan kayu dengan kuat sehingga dua orang polisi tersebut langsung kojor. Karena amunisi sudah habis dan posisinya sudah sangat terjebak, James pun memutuskan untuk melawan John dan juga sheriff. Di saat kondisi John dan James saling adu mulut sehingga di sana si sheriff kebingungan dengan siapa ia berhadapan, dan benar adanya jika John adalah orang yang sangat licik sehingga dengan teganya menembak perut si sheriff. Sekarang John mengancam jika James tidak menyerah maka jangan salahkan dirinya untuk menghabisi si sheriff. Detik itu juga dari balik pepohonan James ternyata telah meruncingkan sebuah batang kayu yang akan ia gunakan sebagai anak panah dan berhasil menghabisi John dengan menggunakan anak panah tersebut. Sekembalinya ke kantor polisi, Pak Syarif lupa yang masih selamat dan ia pun segera meminta anak buahnya untuk memeriksa identitas John, dan dari sana Pak Syarif semakin geram karena ternyata identitas tersebut adalah palsu. Di lain sisi James yang sudah berhasil kabur tiba-tiba menghentikan mobilnya dikarenakan melihat sebuah pesawat yang terparkir di pinggir jalan. Setelah diperiksa ternyata pesawat tersebut dikendarai oleh Catherine yang dengan sengaja membantu James kabur. Di sana Catherine meminta maaf karena sebelumnya ia telah berada di pihak yang salah, namun untuk membayar itu semua Catherine berjanji jika dirinya akan membawa John kabur ke sebuah tempat di mana mereka akan menghabiskan waktu pensiun dengan indah, dan kemudian film ini pun selesai. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dan yang lupa like, komen, dan subscribe guys. Sampai sini episode kali ini, semoga kalian suka dan dapat mengisi waktu kosong kalian. Saya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.